saya mau ke Bandung, yeay. Nah ini nih SPBU-nya ada di sebelah kiri. Nah ini dia, pas dengan background sunrise. Terus, nah ini sebelah kiri ada Sinar Jaya Jakarta Pekalongan, diparkir di situ ya. Oke, jam 6:12 kita udah sampai di Taman Safari. Sebelah kanan nih, belok ke Taman Safari. Ayo, siapa yang belum pernah ke Taman Safari? Wih, tikungan ini nih. Uts. Mau kupat tahu? Makan sini aja. Jangan pedes ya. Oke, jam 7:26. Nih di depan kita udah sampai di Cianjur Kota yang ditandai dengan tugu lampu gentur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi saya ucapkan dari kota Depok. Semoga kabar kalian selalu sehat di sana, keluarga juga sehat, saudara-saudara sehat, semuanya diberikan sehat walafiat. Amin. Hari ini Minggu tanggal berapa ya? 19 deh kayaknya. Hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025. Rencana pagi ini saya akan sunmori lagi teman-teman, karena belum bisa atau belum waktunya touring jauh lagi. Jadi kita sunmori tipis-tipis aja dulu, dan kali ini rutenya agak beda. Dimana kalau sebelumnya itu saya sunmori dari Depok menuju ke Pantai Indah Kapuk dan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Nah kali ini saya akan melipir sedikit ke arah selatan. Rencananya saya mau ke Bandung, yeay. Udah lama banget nggak motoran ke Bandung, dan kayaknya terakhir waktu motoran ke Bandung tuh ya, maksudnya spesifik ke Bandung ya, bukan ngelewatin Bandung. Ke Bandungnya itu terakhir udah lama sih, 2022 mungkin. Dan itu nggak dibikin video. Kali ini pengen banget lagi ke Bandung, dan kita coba bikin vlognya tipis-tipis lah. Sekalian kita sunmori juga tipis-tipis. Nah ini sekarang posisi saya udah ada di Depok Timur, di Abadi Jaya. Jadi kalau teman-teman yang rumahnya di Depok, sekitaran Pasar Agung, Proklamasi, Depok Timur, nah pasti tahulah jalanan ini. Sekarang ini jam 5 pagi teman-teman, hari Minggu jam 5 pagi. Alhamdulillah tepat waktu. Jadi tuh sebenarnya rencana Bandung ini tuh mendadak banget teman-teman. Jadi semalam tuh kayak, sebenarnya semalam itu udah punya rencana. Pokoknya Minggu pagi ini tuh pengen keluar untuk bikin konten. Cuman belum tahu tuh semalam mau kemana ya. Tadinya sih emang maunya cuma sampai Puncak Pas lah, kira-kira sampai daerah situ. Cuman kok ya kalau jalan sepagi ini ke Puncak Pas, kayaknya Puncak Pas jam 7-an juga udah sampai deh. Pagi banget gitu. Dan kayaknya sayang kalau nggak dilanjut. Ya udah deh, kita terusin aja sampai Bandung. Nah nanti di Bandungnya kemana juga saya belum tahu teman-teman. Yang penting kita kesana aja dulu. Terus untuk sunmori kali ini saya solo riding aja teman-teman, karena partner saya si Bison atau si Randy lagi ada agenda, dia sibuk kalau weekend. Jadi kali ini saya sendiri aja dulu. Tapi nanti next dalam waktu dekat sih harusnya akan ada agenda touring lagi sama si Bison, touring yang jauh ya sebenarnya. Oke, saya lanjut dulu perjalanan teman-teman. Ini di Depok Timur, di depan itu udah ada Polsek Sukmajaya. Jadi saya mau masuk ke Jalan Raya Bogor dulu. Ya nanti saya update lagi di depan kira-kira gambaran rutenya, terus dan yang lain-lain lah pokoknya. Oke, kita lanjut dulu. Yuk, bareng join aja sama-sama kita sunmori tipis-tipis menuju ke Bandung. Let's go. Oke teman-teman, jam 5:05 nih kita udah mulai masuk di Jalan Raya Bogor via Jati Jajar ya. Dan ini di seberang gudang ekspedisi logistik
megah banget ya. Ayo warga Depok, siapa yang dulu ngira ini itu macam Ion apa dulu isunya IKEA apa Ion gitu, lupa. Ternyata ini gudang logistik ekspedisi. Gede banget soalnya dari luar tuh. Oh. Oke, kita udah resmi join di Jalan Raya Bogor. Dari sini ya udah kita akan lurus terus sampai puncak. Jadi untuk step awal rencana saya mau isi bensin dulu teman-teman nih, karena bensinnya 2 kotak. Jadi paling nanti saya isi dulu di pom bensin depan lah, yang biasa jadi titik kumpul anak-anak San Mori menuju ke puncak. Sekalian kita lihat jam 5-an tuh udah ada yang start belum sih dari SPBU yang ada di Cibinong itu. Cibinong atau Tapos. Tapos. Harusnya Cibinong sih ya. Oke, kita lanjut dulu. Duh, ini kalau lewat Jalan Raya Bogor kondisi masih gelap. Wah, siap-siap nih, ngeri ada jackpot lobang. Soalnya si NMAX ini jujur suspensinya tuh, andai saya tahu cara merubah suspensi ini menjadi nyaman, saya tuh lebih demen suspensi yang halus dan lembut teman-teman daripada yang keras. Karena saya jarang full speeding di jalanan lurus, apalagi jalanan yang berkelok-kelok saya mungkin nggak akan speeding. Jadi saya lebih mengincar dan mengutamakan kenyamanan sih sebenarnya. Karena kan ada yang bilang, bukan yang bilang, biasanya kalau shocknya keras itu tujuan awalnya adalah untuk menjaga stabilitas si motor ini ketika lagi manuver, katanya kan gitu. Nah kalau misalkan shocknya terlalu empuk, khawatir bannya itu bisa kehilangan traksi, apalagi pas lagi kondisi manuver, belok-belok dan ada jalan yang sedikit bergelombang. Nah itu bahaya tuh kalau shocknya empuk, terlalu ngayun dan dia kehilangan traksi dari aspalnya, jadi nggak ngegrip. Nah itu bisa ya bisa bahaya lah. Cuman kayaknya kalau ada ketikungan-tikungan ya santai aja sih. Ini so far NMAX ini suspensi depan atau shock depannya masih standar. Yang udah dirubah itu yang belakang. Belakang itu saya rubah pakai ya shocknya dari GG Suspension lah. Sebenarnya GG Suspension tuh bengkel untuk maintenance suspensi atau shock ya motor. Cuman waktu itu dia ngeluarin shock juga yang mungkin itu shock dari salah satu merek dan udah di rebound di GG Suspension dan di rebranding sama mereka, dipakein stiker gitu GG Suspension. Cuman ya so far belakang masih bisa diterima lah kalau untuk belakang ya. Nah ini yang depan ini, karena kan depan ini mau jalanan serusak apapun pasti akan suspensi depan duluan yang ngehantem. Jadi yang paling berasa tuh yang depan sebenarnya. Dan itu depan tuh saya ngerasa keras banget dan berisik. Jadi kalau ada referensi bolehlah. Saya nyari-nyari di internet tuh ada shock RPD yang upside down yang Gen 2. Wah itu cakep banget, fiturnya tuh udah ada rebound, terus ada high kompresi, low kompresi, preload juga kalau nggak salah deh. Pokoknya ada 5 atau 4 fitur gitu. Cuman ya harganya. Dan saya tuh pengen ganti shock asalkan saya udah tahu dulu performanya. Jadi kalau ada motor NMAX yang sudah new NMAX khususnya yang shock depannya udah pakai RPD Gen 2 dan saya bisa test drive, lalu saya bisa merasakan sendiri seberapa nyaman, mungkin saya baru akan percaya. Karena kalau cuma dari video rasanya gimana gitu, tapi kalau udah ngerasain enak nih ternyata, fix saya berani ngambil gitu. Oke, ya sedikit cerita aja lah tentang si NMAX ini. Nah ini di depan, saya nggak tahu nih ngisi bensinnya yang di sini Cilodong, Cilangkap atau yang di Cibinong ya. Kayaknya yang di Cibinong aja sih, yang lebih gede. Oke, nanti saya sambung lagi di depan, kira-kira ada apa yang menarik. Let's go. Oke, teman-teman, jam 5:12 nih kita udah sampai di flyover Cibinong. Ini biasanya banyak yang nongkrong nih malam minggu di pinggiran sini. Dan di sebelah kiri langitnya sudah mulai menunjukkan warna jingga oranye, tapi sepertinya tidak cerah teman-teman. Nggak tahu juga sih ya, atau emang belum ya. Di sini kita akan melewati pasar Cibinong.
Oh, ada Adibus. Adibus ini kan ke Jogja ya kalau nggak salah. Terus sebelah kanan ada Agramas. Ini ke kiri itu ke Citerep. Kita lanjut lurus. Nah, ini di deretan Pasar Cibinong, maksudnya di sebelah kanan itu ada beberapa agen-agen bus juga tuh. Ada Gunung Harta juga di sini, Agramas, terus saya lupa 27 Trans ada atau enggak ya agen dunianya di sini. Nah, ini pasar udah mulai sibuk nih kalau pagi nih. Tuh ada Agramas lagi. Stadion Pakansari. Oh ya, Pakansari juga bisa lurus. Nanti dia di lampu merah CCM Cibinong City Mall, dia belok kanan. Nah, ini kebiasaan kalau jalan saya tuh jarang megang cash lebihan teman-teman, karena ini San Mori menuju ke Bandungnya mendadak, jadi lupa ambil cash. Jadi sekarang saya cari pom bensinnya yang bisa debit deh. Semoga yang mau dituju ini bisa debit ya. Kalau nggak bisa ya mungkin saya akan lanjut lagi dulu ke depan nyari yang bisa debit. Pokoknya saya mager kalau udah di jalan gini mampir ngambil uang. Jadi enakan di prepare dari rumah gitu. Cuman lupa semalam. Ya udahlah. Ya cashnya cuma cukup buat pegangan sama buat makan aja sih. Karena kan rencana hari ini nggak nginep, pulang pergi aja Bandung. Dulu juga terakhir ke Bandung motoran juga pulang pergi kok. Nah, ini nih SPBU-nya ada di sebelah kiri. Nah, ini dia pas dengan background sunrise. Tapi bisa debit nggak ya? Kita cek dulu aja. Pertamax Motor apa di sini ya? Ini Pertalite. Pertamax Motor di sana kah? Di mana ya? Situ kali. Pertamax apa di sini ya? Pertamax apa ini ya? Ini kah? Coba tanya dulu deh. Mana? Pas Pertamax mana? Oh, di sini ya. Oke, kita isi dulu. Rencana paling mau saya penuhin aja teman-teman. Jadi harusnya kalau penuh sih cukup sampai pulang pergi. Nah, ini nih NMAX nih susah banget ininya. Nah, tutup ininya nih, bukan tutup dalam ya, tutup luarnya. Tanya dulu bisa debit. Coba tanya. Mas bisa debit? Debit minimal 50. Ya, ini penuhin aja ya Pertamax. Pertamax full. Nah. Oke, teman-teman, jam 5:22 barusan udah selesai isi bensin. Alhamdulillah bisa debit. Jadi langsung aja saya isi full di sana. Tadi sekitar, saya nggak lihat lagi tadi angkanya, sibuk video. Jadi sekitar 60 ribuan lah pokoknya. Tadi 65 atau 6, kayaknya 63 deh, sekitar segitulah. Karena tadi sisa 2 kotak di SPBU Cibinong atau apa ya? Cibinong kali ya. Oke, sekarang sebenarnya PR-nya masih satu, saya pengen ngisi nitrogen teman-teman. Karena kalau di SPBU jam segini belum buka nitrogennya. Dia baru buka di atas jam 6. Jadi mungkin nanti ya saya dapatnya di jalan aja kalau udah ada yang buka. Untuk planning rute kita hari ini, jadi dari Depok masuk ke Jalan Raya Bogor. Rencana saya kan akan lewat Puncak, tapi mungkin nggak lewat Bukit Pelangi ya. Jadi saya akan lurus terus lewat Bogor Kota, Tajur, Ciawi, Puncak, naik ke atas Puncak, terus Cianjur turun, lalu belok ke arah mana? Padalarang, terus Cimahi, Bandung. Paling rutenya kayak gitu sih teman-teman. Karena untuk berangkat saya pengen rute yang santai dan jalurnya enak menurut saya. Harusnya Puncak kalau sepagi ini belum macet ya, harusnya. Tapi ya semoga aja. Kalau udah kena macet sih zong banget. Oke, jadi untuk rute kayak gitu, dan rute pulang mungkin nanti aja lah ya. Kalau udah mau pulang baru dijelasin. Belum kepikiran rute pulangnya lewat mana. Oke,
Yuk, tadi di pom bensin juga belum begitu ramai sih, ya yang titik kumpul. Baru ya ada 2 kelompok yang mau San Mori lah. Oke teman-teman, sekarang bensin udah full, kita lanjut lagi perjalanan menuju ke titik pertama yang sudah pasti puncak. Let's go! Oke, jam 5.26 kita udah sampai di Jalan Raya Alternatif Sentul. Wah, ini di depan ada kelompok apa nih? Jaket bombernya sama semua. Lengan putih, badannya hitam atau navy itu ya. Seperti jaket-jaket angkatan sekolah gitu. Cuman nggak tahu nih. Ini jaket bomber, jaket baseball kok bomber. Oke, di sini kita putar balik ya, karena kita nggak lewat Bukit Pelangi. Jadi kalau Bukit Pelangi ya lurus terus ke sana. Sementara saya pengen lewat Bogor Kota. Oke, kita putar. Ada ibu-ibu. Nah, ini Indomaret sebelah kiri yang waktu itu saya titik kumpul sama si Randy waktu OTW ke Garut yang Lebaran kemarin tuh 2025. Titik kumpul di situ malam. Nah, kita akan lewati rute yang sama seperti kita ke Garut, sama persis. Jadi kita lewat Puncak, Cianjur, Cimahi, Bandung. Cuman kalau Garut kan Bandungnya numpang melintas tuh, terus langsung mengarah ke mana? Cilenyi, Nagrek. Nah tuh, terus ke Garut. Wih, GATS JB5 mana tuh? Nah, kalau sekarang kita pit stopnya bukan pit stop, stop pointnya ya di Bandung Kota. Nggak tahu di mananya, kita lihat nanti aja lah. Oh, ini banyak ternyata kelompoknya. Tadi cuma 3 motor, ternyata depannya ada lagi 7 motor. Wah, udara pagi emang nggak ada obat. Saya tuh paling seneng motoran dari maksudnya jam-jam terbaik versi saya untuk motoran itu dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Itu 2 jam menurut saya. Dari 24 jam, 2 jam itu adalah waktu terbaik untuk motoran. Ini ada Berlian Jaya, ini ada Murni Jaya. Di 2 jam itu ibaratnya golden time atau prime time-nya lah versi saya. Itu motoran di jam itu tuh bener-bener enak banget suasana, karena udaranya sejuk, lalu lintas belum macet, sepi, dan kita bisa konstan gitu ngegasnya. Ini sekarang dari tadi saya konstan di 60-70 aja, nggak mau terlalu yang cepet-cepet, mau santai aja. Wush, waduh, nggak kelihatan tuh ada tanggul, bukan tanggul sih, gundukan aspal. Oh iya, sebenarnya saya pengen lewat Puncak 2 sih. Apa kita lewat Puncak 2 aja ya? Penasaran. Saya juga belum tahu jalur Puncak 2 tuh lewat mana ya. Boleh juga sih. Coba mau berhenti dulu buka maps. Mau lewat Puncak 2. Saya kurang tahu beloknya tuh di mana kalau Puncak 2. Kita berhenti dulu ya. Ngecek Google Maps dulu. Oke. Wah, kita berhentinya pas di Dewa Motor. Servis kah kita? Bentar, karena kan tadi pikirnya mau lewat Puncak Pas, Gadok, jadi nggak ada kepikiran buat buka maps. Coba ya kita cek Puncak 2 sebelah mana sih? Oh, Puncak 2 tuh di sini. Jonggol ya. Dia nongolnya pokoknya di Kota Bunga dah. Oke, teman-teman, tadi setelah saya nimbang-nimbang, akhirnya saya putusin nggak jadi lewat Puncak 2 deh. Jadi tetap rute awal aja, kita lewat Gadok Puncak. Karena saya nggak tahu itu, kalau ngeliat di Google Maps lewatinnya itu alternatif Sentul. Jadi saya belum tahu selain alternatif Sentul ada jalan masuknya nggak yang menuju sana. Jadi sementara ya udahlah, kita lewat jalan reguler dulu. Jadi kita nggak perlu buka maps. Paling bukanya setelah lewat Cianjur. Walaupun udah lewat situ beberapa kali, cuman kadang masih lupa aja gitu. Padahal tinggal lurus-lurus doang ya. Ya udahlah. Wah, mulai rame nih. Di depan tadi ada NMAX New juga tuh, cakep.
Modifannya cakep. Oke, jam 5.36 kita udah sampai di Plaza Jambu atau Warung Jambu. Ini perempatan, ke kiri itu masuk tol Jagorawi, kalau ke kanan itu ke arah Yasmin, Ramaga, IPB, ke Parung juga. Kita lurus. Nah, ini sebelah kiri ada Sinar Jaya Jakarta Pekalongan, diparkir di situ ya. Kita masih lurus terus teman-teman. Nih perempatan atau simpangan ini kalau malam minggu atau hari kerja gitu ya, luar biasa. Ih, ada Agramas Sweet Kombi Ponorogo tuh biasanya tuh. Ponorogo, Wonogiri kalau nggak salah ya. Oke, kita jalan. Let's go. Oh, sebelah kanan ada motor Beat. Wow, Beatnya mirip spek Beat Kohadi tuh, ada windshieldnya. Oh iya, Kohadi tuh ada motor baru tuh, saya nonton videonya. Dia beli Yamaha X Gear warna merah ya. Ya Yamaha Ultima kok X Gear. Ultima X atau apa sih tipenya, warna merah tuh dia. Gokil, akhirnya Kohadi bisa punya temen si Bisri. Congrats Kohadi, saya seru banget kalau nontonin Kohadi tuh. Nah, ini kita kalau ke kiri itu bisa lewat Sumarekon, dan di sebelah kiri itu ada salah satu spot sarapan yang enak juga, itu Bubur Cinta. Wah, itu saya pernah makan di situ tuh sebelum San Mori, enak tuh di sana. Buburnya tuh organik, enak. Oh iya, ngomong-ngomong sarapan, saya paling pengennya tuh makannya atau sarapannya di atas lah, puncak pas gitu. Cuman saya ingat, saya pernah makan kupat tahu di daerah, udah lewat puncak pas lah, udah lewatin Cipanas, udah mulai agak nurun lagi. Ada tuh depan SPBU sebelah kiri, kupat tahunya enak banget. Pengen dah sarapan itu lagi. Semoga abangnya masih jualan ya, udah lama banget itu soalnya. Kayaknya itu 2002 saya makan di situ. Ya kita cek aja nantilah. Pengen sih makan di situ lagi. Nah, ini sel di Bogor juga salah satu destinasi favorit untuk titik kumpul di area Bogor Kota, tepatnya di Jalan Pajajaran ini. Oke, jam 5.48 kita udah masuk di Jalan Raya Tajur. Dari sini udah mulai akan menanjak nih teman-teman, Jalan Raya Tajur sampai nanti Gadok. Oh, udah mulai kelihatan nanjakan di depan. Dan di Jalan Raya Tajur ini juga banyak kantor-kantor bus dan bus yang start dari Bogor itu banyak teman-teman di Jalan Raya Tajur ini. Bapak mau kemana ini? Pak, permisi Pak. Anteng si bapaknya di tengah. Oke, kita sudah mulai menanjak. Nah, saya pernah naik bus beberapa dari Tajur ini, Lorena, antar ada di sebelah kiri, terus Gunung Harta ada di sebelah kanan, terus di seberangnya Gunung Harta ada Harapan Jaya, terus ada kantornya Rosalia Indah juga. Tapi saya cuma naik dua di sini, Lorena sama Gunung Harta, GTS maksudnya. Kalau si Harapan dan Rosalia Indah saya belum pernah naik dari kantor Tajur Bogor. Pengen sih kapan-kapan. Enak kalau naik dari Bogor tuh, kita nyisirin semua titik penjemputannya. Nih Lorena sebelah kiri itu. Waktu itu saya ke Palembang, naik Lorena dari situ. Harga tiketnya waktu itu 360.000 eksekutif. Waktu itu sih ngincernya yang double decker, cuman double deckernya ternyata nggak jalan, jadi ya udah. Saya tetap jalan di hari itu, tapi ya turun ke eksekutif. Wih, matahari sudah mulai terbit, asik. Pengen fotoan nanti pas sunrise kelihatan. Semoga ada spot. Nah, ini teman-teman, di depan ada kantor pusat Rosalia Indah yang ada di Bogor Kota.
Oh, ini lagi ada apa ini? Kok ditutup gantian ya kayaknya ya. Oh, lagi ada perbaikan jalan. Nih teman-teman, nih kalau weekday macet nih kayaknya nih. Atau siangan dikit udah macet pasti nih di sini. Mana lokasinya persis di ini nih, dekat kantor Rosalia Indah. Nah, ini dia. Yang katanya kantornya tuh megah banget kayak istana tuh, lihat tuh. Wits, megah banget. Wih, ada double decker yang baru tuh. Oke, kita salip dulu. Nah, di depan lagi nih Gunung GATS nih. Oke, salip dulu. Nah, wah, apa nih, Agramas ya? Oh bukan, oh Medali Mas. Medali Mas tuh ke Bali ya? Ke Bali atau ke Madura ya? Lupa saya. Atau ke Malang. Oh, ini dia GATS kantornya, ada yang double decker. Nah, ini sebelah kiri Harapan Jaya. Nah, itu di sampingnya kantor GATS Tajur. Itu ada tukang, oh, bukan tukang, ada tempat makan soto Lamongan. Itu enak banget. Wah, itu proof sih. Saya udah nyoba waktu sebelum naik bus GATS, sambil nunggu saya makan soto di situ. Wah, enak banget. Sampai setelah pulang dari Malang, saya balik lagi ke soto itu ngajak keluarga. Karena saking enaknya itu soto Lamongan, enak banget sih. Wah, di depan saya melihat ada bus Sumatera lagi yang Sweet Kombi. Si itu Mior. Wah, ini ada Lorena juga di sini. Di sini juga salah satu jadi titik awal bus berangkat nih di Bogor, di Terminal Ciawi. Nah, itu dia, ada bus Mior. Di sebelah kanan ada Garuda, deretan Trans Jabodetabek sebelah kiri. Nah, itu dia Mior. Wah. Woi, aduh, pengen banget naik Mior. Kapan-kapan lah ya, bisa ada waktu, rezeki, sehat, kita cobain. Wis, ntar lewat dulu. Haha. Pengen banget naik bus ke Sumatera. Nggak sleeper juga nggak apa-apa deh. Pengen banget waktu itu naik Sembodo atau Mior atau ANS lah. Nah, ini kita belok kiri ya. Kalau lurus itu ke arah mana? Sukabumi. Nah, kita belok kiri ke arah Gadok. Wah, di sini belum macet nih, enak. Kalau udah siangan udah macet banget ini. Angkotnya banyak banget di sini. Sarapan terlihat menggiurkan ya, tapi nanti aja deh. Kita lanjut aja dulu karena perjalanan setengah aja belum, masa udah berhenti sarapan. Harusnya sih jam 9 ya kita bisa sampai di Bandung. Cuman ya nggak tahu nanti kalau dipotong sarapan sama nyantai. Oke teman-teman, alhamdulillah 1 jam riding dari jam 5. Sekarang jam 5 kurang 2 sih sebenarnya. Kita udah sampai di Gadok. Saya pengen foto sih sebenarnya, bisa nggak ya? Let's go. Alhamdulillah Gadok belum macet. Kalau Gadok belum macet berarti di atas juga belum macet. Terutama di Pasar Cisarua, itu yang menjadi jantung kemacetan Jalan Raya Puncak. Oke, saya set dikit-dikit aja. Oke, ambil kanan lagi. Yuk, nice. Wah, sunrise nih depan nih. Oke, saya set kiri, maaf. Wah, nggak kelihatan. Wih, mataharinya tuh. Oke, kita lanjut. Wah, enak banget udaranya. Baru di Gadok aja udah sejuk banget. Nah, ini belok kiri sini muncul, bukan muncul, tembusan ke Bukit Pelangi. Jadi kalau tadi kita lewat Bukit Pelangi, ya nongolnya di sini nih. Cuman saya lagi nggak pengen lewat Bukit Pelangi karena jalanan lancar, ya udah lewat Bogor Kota. Oke, kita mulai start untuk menanjak. Sudah kangen sekali dengan aspal puncak ini. Huhui. Buat teman-teman yang udah lama nggak riding lewat puncak nih, sekarang update jalurnya nih. Hari Minggu 19 Oktober 2025. Nah, ini update-nya lah.
Saya kasih gambarannya ya. Waduh, saya mau cari SPBU nih, nggak enak bannya, kurang ngegrip, sering ngeslip. Kita harus cari nitrogen dulu, karena nanti kan lewat jalanan Padalarang Cipatat tuh. Oh, ini dia. Nitrogennya masih tutup juga. Ya, lanjut lagi dong. Ya sudahlah, kita lanjut dulu aja. Wih, sunrise-nya asik. Bung, luar biasa. Wuhui. Saya nggak masalah dengan silaunya. Tapi saya suka dengan pemandangan sunrise. Asik. Yuhu. Oh, sebelah kanan ada SPBU juga, cuman nggak tahu nitrogennya udah buka atau belum. Ntar udah belok kanan nyebrang, tutup. Jong. Buka nggak ya? Intip dulu dah. Waduh, nggak kelihatan lagi. Kayaknya belum buka dah. Ya udah, kita lanjut aja dulu ya. Aduh, enak banget sih. Parah ini, mau parah. Asli. Pemandangan paginya goks. Uhuy. Gokil. Rombongan moge. Oh enggak deh, cuma 2. Iya, belakangnya ada NMAX. Apakah NMAX moge? Oke. Wah, sumpah barisan gunungnya enak banget. Nggak sabar sampai puncak pas nih. Kita kejar puncak pas dulu kali ya, biar dapat foto-foto yang ciamik. Mestinya kalau lebih pagi lagi, misalkan jam 5 kurang start, terus nggak mampir isi bensin, nggak mampir buka-buka maps, jadi langsung bablas. Kayaknya pas tuh dapat timingnya. Dan tadi kan kita berhenti dulu. Wih, pom bensin, nitrogen, where are you? Wah, ini kita Cimory Riverside sebelah kanan. Kalau teman-teman mau makan sambil melihat aliran sungai, ya itulah Cimory Riverside. Ayo gaspol 80 lagi menanjak 81. Gaspol 82. Ayo lagi, depan ada Vario. Oke. It's asli bannya jadi terasa berat ini, kurang banget nitrogennya. Semoga sebelum masuk kebun teh udah ada yang buka ya, karena kan kalau udah masuk kebun teh, pom bensin berikutnya itu adanya ya setelah lewat puncak pas di Ciloto sebelah kanan. Ntar nikung-nikung di puncak pasnya nggak enak kalau kurang nitrogen. Oke, santai. Oke, sip, bagi dikit. Nice. Kita lihat situasi dulu, aman ya, masuk pelan-pelan. Oke, masuk lagi. Jogging di puncak. Kiri dulu deh. Nah, awas lubang. Oke. Nah, ini dia, kita sudah sampai di jantung kemacetan Jalan Raya Puncak, yaitu Pasar Cisarua. Ois, mantap sekali matahari paginya, guys. Ini dia sebelah kanan, puncak lagi kan. Pasar Cisarua, kok puncak. Ini nih pusat kemacetannya, titik utamanya di sini. Oke, ada Vario 150. Kita ajak narik di tanjakan. Let's go. Pakai sarung lagi dia, nggak dingin apa tuh ya? Let's go Vario. Oke, nice. Oke, jam 6:12 kita udah sampai di Taman Safari. Sebelah kanan nih, belok ke Taman Safari. Ayo, siapa yang belum pernah ke Taman Safari? Silahkan coba ajak keluarga buat liburan. Tapi ya bawa duit yang lebih ya.
Ada nggak ya nitrogennya? Wits. Sudah buka. Oh iya, udah buka tuh. Nice, sudah buka. Oke. Aduh, sudah buka. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sudah isi nambah nitrogen di SPBU terakhir sebelum masuk kebun teh. Sekarang jam 6:20. Oh, mobil mau kemana nih? Oh, nyebrang dia ternyata. Tadi sih so far yang paling berkurang tuh nitrogennya yang di ban depan sih. Kalau belakang masih lumayan aman tadi, 28 lah. Kalau yang belakang tadi di bawah 25. Yang depan. Jadi harusnya sekarang udah lebih enak nih. Semoga. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Sedikit lagi kita masuk di kebun teh. Iya, ini dia. Kita sudah masuk. Oh, ini rest area Gunung Mas Puncak Bogor. Ini sampai sekarang saya belum pernah nyobain masuk ke dalam rest area ini nih. Tapi ramai banget rest areanya, parkirannya. Ini di pinggiran juga masih ada jualan-jualan. Oke, kita salip dulu. Akhirnya kita menikung-nikung lagi di aspal puncak. Yoi. Nice. Jangan terlalu miring. Nah, enak banget ya. Waduh, asoy. Wah. Mantap pokoknya. Nih, tikungan ini nih. Enak banget udaranya di kebun teh. Jam 6:30 pagi, 6:30 kurang malah. Berarti harusnya jam 7 sampai Cianjur nggak sih? Tapi nggak tahu juga ya. Tapi kan saya mau sarapan nanti sebelum sampai Cianjur. Oke. Enak banget nikung-nikung di puncak. Oh iya, fotografer di mana ya? Biasanya ada di puncak fotografer. Ala-ala San Mori di Senayan, banyak fotografer di tikungan. Kalau nggak salah, kalau buka TikTok tuh suka ada yang lagi live tuh, fotografer puncak. Nggak tahu dia titiknya di mana itu. Dan di sebelah kiri kita udah sampai di Merlimba Garden. Sedikit lagi kita akan melewati mantan spot favorit orang-orang ke puncak, terutama naik motor, yaitu Warpat. Nah, ini dia nih Warpat. Oh, udah ada pagernya di atas. Nah, ini kita sampai di puncak pas. Bisa ramai banget itu di atas. Oh iya, ada warung-warung ternyata di atas itu. Oh iya. Anjay. Buset, itu yang nongkrong di atas. Kagak ngeri apa ya? Oke, kita akan memasuki gapura. Apa ini ya? Selamat datang Kabupaten Cianjur. Iya bukan sih, ini gapura apa? Cianjur kan? Oke, dari sini perjalanan kita akan mulai turun. Kita sudah melewati titik tertinggi puncak Bogor. Maksudnya jalan rayanya ya. Wis. Oke, kita mulai turun. Nah, sebentar lagi kita akan sarapan di kupat tahu yang super enak menurut saya. Cuman itu tempatnya emang agak nyempil aja sih, agak kecil di pinggir jalan dan tertutup gitu. Biasa banget lah gerobak gitu. Tapi enak waktu itu saya nyoba di situ. Mantap. Kupat tahu sama teh tawar panas. Wah, udah komplit itu. Paket lengkap sarapan enak.
Wits. Woi, mobil lost bug. Salip dulu kali ya. Oke. Saya ngerasa kayaknya CVT saya udah kotor nih karena tarikannya terasa berat. Ya emang udah diagendain minggu depan mau servis sih. Karena awal bulan nanti ada rencana touring. Jadi mestinya di servis. Aduh, dan udah waktunya juga sih mau servis CVT biar enak lagi jos. Nah ini nih, kadang saya bingung nih orang-orang yang parkir di depan jalur darurat ini, jalur penyelamat remblong. Kenapa dia parkir di situ? Kan itu buat menghalau atau menahan laju kendaraan-kendaraan yang remblong gitu. Tapi kalau diisi orang parkir di depannya ya gimana dong, jadi nabrak. Kadang tidak dipikirkan gitu. Ya memang kita tidak berharap ada kejadian remblong, tapi kan itu didesain untuk menjaga kendaraan, apalagi kendaraan besar ya, remblong ke situ. Tapi ini malah pada berhenti di depannya sampai benar-benar nutup. Itu mah kagak ada ruang sama sekali itu buat mobil remblong masuk ke jalur itu. Ditutup 3 mobil. Wah, ada truk ini, dia lagi nahan engine brake, nahan rem pakai engine brake karena turunan. Kalau ngandelin rem terus bisa panas, nanti khawatir remnya habis blong. Nah, jadi dia nahan di gigi 1 mungkin itu. Nah ini kan sebelah kiri Taman Bunga Nusantara. Mestinya kalau lewat Puncak 2 Jonggol nongolnya di sini nih, Taman Bunga. Harusnya ya, yang saya tahu keluarnya di situ. Oke, sekarang jam 6:41. Kita udah sampai di Pasar Cipanas. Nah ini salah satu restoran alam Sunda yang gede juga nih, daerah Puncak, yang di Pasar Cipanas. Ini kalau siang nih kacau, apalagi nanti siang menuju sore, efek yang udah banyak yang turun ke arah Jakarta. Udah padat di sini, apalagi angkot-angkot. Tapi untung sekarang masih sepi, jadi aman aja. Oke. Nah ini sebelah kanan Istana Presiden Cipanas. Oh iya, Pak Prabowo kemarin ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Prabowo. Semoga senantiasa selalu sehat. Salib dulu deh, susah amat ini. Pajero-nya terlalu lama. Oke. Sikat, nice. Seneng banget saya sama jalan di depan Istana Cipanas ini, gede banget, lebar row-nya. Cuman ya mesti hati-hati juga. Banyak kendaraan ngeblong, apalagi mobil di sini nih pada kenceng-kenceng. Oke. Tuh ini bisa 4 baris mobil ini. Di sini 2, di sini 2. Udah kayak jalan tol ya. Sebenarnya untuk pilihan sarapan di sini mayoritas ya bubur ayam Cianjur ini. Di mana-mana pinggir jalan tuh banyak banget. Jadi daya tarik juga sih untuk kita cobain. Cuman bubur ayam mainstream sih menurut saya. Kupat tahu tuh the best sih. Mantep, jarang-jarang kan makan kupat tahu. Kalau bubur ayam ya di Depok pun banyak, maksudnya populasi bubur ayamnya juga banyak ditemukan. Ini SPBU, harusnya di sebelah kiri nih kupat tahunya. Ada nggak? Ada dong, yoi. Nice. Kupat tahu ini dia. Kupat tahu favorit saya. Sampai. Oke. Pak, mau kupat tahu? Makan sini aja. Jangan pedes ya.
Oke, ini dia teman-teman lokasi dari kupat tahunya. Persis depan SPBU. Apa ini SPBU? Berapa? Ntar saya tandain dah di Google Maps. Wah, kira ternyata si abangnya masih jualan di sini. Nih, depan SPBU. Ini ada, oh ini depan Gapura. Ini nih patokannya. Pondok Pesantren Al-Luzlah. Nah, ini dia. Nice. Ini dia nih teman-teman kupat tahunya. Isiannya ini kerupuk. Mantap. Jos. The best. Oh. Persis depan SPBU ini nih. Ntar saya cantumin lokasinya deh. Oke, mari kita makan dulu. Oke, alhamdulillah sudah sarapan teman-teman. Sarapan kupat tahu tuh di seberangnya SPBU Penyuwayan. Ya itu, pokoknya nanti lokasinya adalah saya lampirin. Enak teman-teman, kupat tahunya tuh bumbunya juga nggak pelit, gurih, manis, dapet. Wah, enak banget dah pokoknya. Cuma itu kalau ada telur dadar panas, atau misalkan tahunya panas, lebih cakep lagi tuh. Soalnya tadi tahunya nggak panas. Kalau tahunya panas aja, wah lebih perfect lagi. Tadi makan kupat tahu harganya cuman 10.000 aja. Silakan teman-teman yang lagi touring atau sunmori pagi-pagi lewat sini, bisa tuh, boleh dicoba 10.000 aja kalau udah kenyang banget ini. Oke, sekarang perjalanan kita lanjut bentar. Meler hidung saya. Oh, Marita tuh ada lagi. Oke, perjalanan sekarang kita lanjut lagi, dan kali ini saya udah pasang handphone aja deh, udah tanggung. Walaupun belum sampai Cianjur kota, udahlah langsung pasang aja. Dan sebenarnya saya berencana sudah punya tujuan, cuman maksudnya tujuan destinasi di Bandung ya. Cuman saya nggak tahu apakah ini sangat memungkinkan, mengingat saya berangkatnya sudah terlalu siang. Mungkin kalau sampai sini masih jam 6 pagi rasanya bisa sih. Dan di depan sudah mulai macet. Cuman ya kita lihat aja nanti saya jadinya kemana. Sementara saya jalan aja dulu sampai di Padalarang. Oke, ini macet nih, udah mulai macet. Dan ditambah ada yang merokok. Kita lewat dulu deh. Ada yang merokok, ngeri abunya ke belakang. Oh, ada angkot berhenti. Wis, asap vape-nya. Untung vape, kalau vape saya masih mending dah. Wangi soalnya asapnya. Enak. Rasa buah-buahan. Oh, ini truk yang tadi yang engine brake. Oke, kita sudah mulai menurun. Nanti kita akan lewatin yang lokasi dulu bekas longsor karena gempa bumi di Cianjur. Oke, perut sudah kenyang. Saatnya kita melanjutkan perjalanan. Untuk baterai si DJI Osmo Action 5 Pro tadi di kupat tahu saya cek masih 46%. Jadi masih aman lah. Paling nanti saya ganti kira-kira di jembatan Sasak Raja Mandala kali ya. Mungkin ya. Ini juga gede nih, SPBU-nya enak. Oke, kita lanjut lagi. Nanti saya update lagi seperti apa kondisi perjalanan di depan. Let's go. Mantap. Nah, di depan kita ada, pasir tuh bahaya banget itu kalau ngerem di situ. Mana lagi turunan dan kenceng, wah itu harus hati-hati sih. Gagal fokus saya jadinya. Di depan ada Doa Ibu Tasik Jakarta, kita salib dulu. Nice. Tanggung satu lagi. Nah,
Oke. 2000 tuh Tasik. Nyampe Tasik jam berapa tuh ya? Nah, nih bentar lagi kita lewatin area yang bekas longsor dan gempa bumi. Saya inget banget nih, di sini saya waktu itu dari kantor kan ngirim bantuan. Di sini kejebak macet nih. Wah, di sini chaos. Parah macetnya. Semua kendaraan berlomba-lomba dalam kebaikan, bagus. Cuman ya jadinya semua punya kepentingan, jadi minta duluan lah. Akhirnya waktu itu ada rombongannya Pak Prabowo lewat. Wah, waktu itu kan Prabowo masih menjabat jadi Menhan. Prabowo udah diprioritasin tuh lewat di sini. Mana nih, di depan nih lokasinya nih. Nah, setelah tikungan ini. Setelah tikungan, nah ini dia bekasnya. Ada, sekarang udah diturap, udah ditanggul nih sebelah kirinya. Ini tadinya nih sebelah kanan nih area longsorannya nih. Wais, motor. Ini kita udah di tikungan Tapal Kuda. Namanya kalau nggak salah tikungan Tapal Kuda dah. Sebentar, ini ada mobil mau nusuk. Nggak jadi, kita salip dulu dari kiri deh biar aman. Debu. Memanfaatkan momentum turunan. Nggak terlalu ngegas banyak. Dapat 82 tadi. Wah, ngeri lubangnya. Salip dulu dikit. Nice. Motor depan cepet juga nih. Woi. Oke, tahan saudara. Nah, kalau kayak gitu kita ngalah aja deh. Selagi kita masih punya ruang buat ngalah, mending ngalah aja deh. Karena posisi dia kan agak nanjak tuh. Jadi ya udah, kasih dia aja. Wah, sawah-sawah padi beserta view-nya asoy. 7:26. Ini di depan kita udah sampai di Cianjur Kota yang ditandai dengan Tugu Lampu Gentur. Anjay. Nah, ini dia Tugu Lampu Gentur. Bener kan ya? Bacanya Gentur. Nah, ini dia. Oke, kita ambil kanan. Kalau kanan itu ke Sukabumi, Sindang Barang. Kita ke kiri ke Bandung. Nice. Oke. Kita lanjut lagi perjalanan ini. Berarti kita sudah di bawah nih. Dan pertanda jalanannya. Wih, ini dia asap-asap cinta. Waduh, asapnya luar biasa. It's Neng. Oke, nice. Sennya masih nyala sih, Neng. Oke, udah mati, mantap. Kita lanjut lagi gaspol menuju ke Bandung. Kalau ke Bandung sih harusnya masih 2 jam lagi dari sini ya. Ke Bandung kota ya maksudnya. Oke. Kita lanjut lagi. Nanti saya update lagi ya teman-teman ya. Pengen foto di jembatan Sasak Raja Mandala sih. Itu kan perbatasan tuh. Perbatasan Kabupaten Cianjur sama Kabupaten Bandung nggak sih? Lupa saya juga. Oke teman-teman, mungkin untuk video part 1 cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan perjalanan di video selanjutnya, di mana perjalanan mulai akan memasuki Kabupaten Bandung dan akan finish di salah satu spot motoran favorit orang-orang, yaitu perkebunan teh Ranca Bali. Wah, akhirnya saya kesampaian juga ke Ranca Bali. Kira-kira gimana perjalanan selanjutnya? Pastikan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.